pembelajaran yang relevan adalah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi, menurut penjelasan di atas bahwasanya pembelajaran relevan adalah pembelajaran yang harus dikondisikan dengan budaya sekitarnya dan lingkungan serta peserta didik. Menurut saya, kurikulum merdeka dalam penerapan sekolah di sekitar saya sendiri itu harus disesuaikan dengan peserta didiknya. Contohnya saja di dekat sekolah saya itu terdapat sekolahan yang mungkin belum 100% itu menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di sini mungkin kendalanya ada di peserta didik ataupun lingkungan guru dan sekitarnya. Nah, di sini menjadi perhatian besar untuk sebagai kepala sekolah itu harusnya menerapkan bahwasannya untuk seorang guru itu harus diadakan sosialisasi mengenai kurikulum merdeka atau diberi pemahaman yang lebih jelas tentang penerapan kurikulum merdeka. Nah, tahap pelaksanaan atau proses perencanaan dalam kurikulum merdeka ini harus dilakukan bertahap. Misalnya, seorang kepala sekolah itu memberikan sosialisasi terhadap guru untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Dengan begitu, guru yang mengikuti sosialisasi itu akan mengetahui, oh seperti ini kurikulum merdeka, dan nanti akan mendapatkan pandangan atau sudut pandang tentang bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum merdeka tersebut. Namun, hal ini juga harus didukung dari mitra-mitra yang bekerja sama dengan sekolah tersebut. Contohnya seperti orang tua. Nah, orang tua dari wali-wali murid ini menyetujui atau tidak tentang penerapan kurikulum merdeka. Dengan begitu, kita sebagai pihak sekolah atau guru bisa bekerja bersama dengan orang tua dalam membangun penerapan kurikulum merdeka. Salah satunya dengan persetujuan mungkinkah dengan ekonomi atau dana. Nah, dengan begitu, dengan mereka mau sedikit memberikan dananya. Dengan begitu, pendidikan atau pembelajaran kurikulum merdeka dapat terlaksana dengan baik dan dapat diimplementasikan oleh guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Namun, ada salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh seorang guru tentang mindset bahwasannya kurikulum merdeka adalah kurikulum yang sangat memberatkan pada peserta didik. Contohnya banyak menggunakan proyek ataupun kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga ataupun pikiran seorang peserta didik. Nah, wali murid seperti ini cenderung melarang atau enggan ikut berpartisipasi terhadap pengimplementasian kurikulum merdeka. Nah, permasalahan ini harus dapat diselesaikan oleh orang guru. Caranya adalah dengan meyakinkan wali murid bahwasanya implementasi kurikulum merdeka ini dapat mengubah mindset seorang wali murid tentang kurikulum. Nah, dengan dukungan dan kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah akan membuat implementasi kurikulum merdeka menjadi maksimal. Nah, dengan begitu, implementasi kurikulum merdeka akan terlaksana dengan baik sesuai dengan pembelajaran yang relevan yang disesuaikan dengan lingkungan peserta didik. Bagaimana sih pengimplementasian kurikulum merdeka? Menurut saya, cara atau proses pengimplementasian kurikulum merdeka itu harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari kelas yang terendah, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, dengan begitu, dengan cara yang bertahap, kurikulum merdeka akan berangsur lebih baik dalam melaksanakan tugasnya sampai pada jenjang kelas 6 SD. Nah, bagi guru juga akan mempermudah pengimplementasian kurikulum merdeka yang dimulai dari kelas rendah, karena pada kelas 1, 2, dan 3 adalah dasar atau fondasi bagi seorang guru untuk menerapkan kurikulum. Tentang kurikulum merdeka tersendiri, itu adalah suatu kurikulum yang sangat membuat peserta didik menjadi aktif. Nah, dengan demikian, penerapan kurikulum merdeka yang baik itu adalah pada kelas 1, karena pada kelas 1 adalah seorang guru itu membentuk karakter peserta didik. Jika ditanya kenapa kurikulum merdeka ini tidak diimplementasikan pada jenjang kelas atas, menurut saya jika implementasi kurikulum merdeka ini dilakukan atau melalui tahap yang pertama itu lewat dari kelas tinggi, ini akan menjadi suatu perhatian atau sesuatu hal yang baru ditemui oleh peserta didik. Contohnya saja, misalnya dalam kelas 6 itu
pengimplementasian kurikulum merdeka dilakukan pada kelas 6. Nah, sedangkan pada jenjang kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 mereka tidak menemui tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Pastinya mereka akan bingung bagaimana permulaan dia akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, maka dari itu, kurikulum merdeka ini harusnya melakukan tahap proses itu yang dimulai dari kelas rendah. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada hari ini adalah pembelajaran yang relevan yang dapat diterapkan pada implementasi kurikulum merdeka itu harus disesuaikan dengan lingkungan, peserta didik, serta mitra yang bekerja sama dengan sekolah, yaitu contohnya dengan orang tua. Nah, bagaimana pengimplementasian kurikulum merdeka yang baik? Menurut saya adalah harus dilakukan secara bertahap dan proses yang sesuai dengan pada sekolah tersebut. Contohnya dengan dimulai pada kelas rendah yang terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, dan 4. Lalu akan dilanjutkan dengan proses dan tahap yang akan diterapkan pada kelas tinggi.